Militan Houthi Yaman mengklaim berhasil mengungkap jaringan mata-mata yang bekerja untuk Amerika Serikat dan Israel. Menurut pejabat Houthi, jaringan tersebut telah aktif di berbagai lembaga di Yaman sejak tahun 2015. Laporan itu disampaikan Kepala Badan Keamanan dan Intelijen Houthi, Mayor Jenderal Abdul Hakim Hashim Al-Haiwani pada Senin 10 Juni. Ia menyebut jaringan mata-mata Amerika dan Israel bertujuan untuk mengacaukan perekonomian Yaman lewat pengumpulan informasi dan sabotase. Jaringan tersebut juga dituding merusak sektor pertanian dengan meningkatkan serangan hama hingga mendongkrak impor. Dengan begitu, ketergantungan Yaman pada pihak asing akan meningkat. Jaringan tersebut juga dilaporkan menyasar sektor kesehatan dengan menyebarkan penyakit dan merusak sistem pendidikan dengan mendorong korupsi moral. Selain itu, jaringan spionase memberikan informasi rahasia kepada lembaga Amerika dan Israel. Tujuannya untuk melemahkan tentara Yaman dan mengurangi kemampuannya. Lebih parahnya lagi, jaringan itu merekrut pejabat di pemerintahan Yaman dan mempengaruhi para pengambil keputusan. Mereka berada di Yaman dengan kedok organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB. Namun hingga saat ini, Houthi belum memberikan rincian terkait kewarganegaraan para tersangka yang ditangkap. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza pada Senin 10 Juni 2024. Resolusi tersebut sebelumnya diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebanyak 14 negara mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza, sementara Rusia abstain dalam pemungutan suara PBB. Resolusi tersebut ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei lalu yang digambarkan sebagai inisiatif Israel. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa pihaknya hari ini memilih perdamaian. Menurutnya, pemungutan suara di PBB menjadi bukti bahwa komunitas internasional bersatu. Duta Besar Al Jazeera untuk PBB, Ammar Benjama, juga sangat mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, resolusi tersebut memberi secercah harapan bagi rakyat Palestina dan mendorong Israel untuk menghentikan pembunuhan. Sama seperti Al Jazeera, Hamas juga menyambut baik resolusi gencatan senjata yang diajukan Biden. Pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip resolusi. Angkatan Udara Rusia melakukan 6 serangan terhadap militan di Provinsi Homs, Suriah Tengah pada Senin 10 Juni. Serangan terjadi saat ketegangan di Timur Tengah meningkat imbas perang Israel dan Hamas. Laporan tersebut disampaikan Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah, Mayor Jenderal Yuri Popov. Ia menyebut militan yang menjadi target sebelumnya meninggalkan wilayah Al-Tanf dan bersembunyi di daerah sulit terjangkau. Namun mereka tak dapat lari dari kejaran pasukan Rusia hingga akhirnya diserang. Tidak jelas apakah ada korban jiwa dalam serangan udara tersebut. Namun tindakan Rusia menjadi sorotan karena Amerika Serikat juga memiliki pangkalan militer di sana. Lokasinya persis di Al-Tanf yang terletak di seberang perbatasan Yordania. Rusia sebelumnya juga menuduh Amerika menggunakan pangkalan di Suriah untuk melatih militer. Moskow sendiri telah hadir di Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok bersenjata. Pada April 2021, serangan udara Rusia di Suriah menewaskan sedikitnya 200 militan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Terbaru, Hamas mengklaim berhasil melenyapkan tentara Israel dalam perangkap mujahidin di kota Rafah. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan adanya pertempuran sengit antara Hamas dengan pasukan Israel pada Senin 10 Juni kemarin. Lokasinya berada di sekitar Camp Al-Saboura, kota Rafah, Gaza Selatan. Hamas rupanya mengetahui ada bangunan di lokasi tersebut yang digunakan pasukan Israel untuk berlindung. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, militan tersebut kemudian meledakkan bangunan yang menjadi target. Brigade Al-Hassam mengatakan operasi tersebut mengakibatkan banyak korban di pihak Israel.
Namun media Zionis hanya mengakui 4 tentara terbunuh di dalam gedung. Saat ini pertempuran kedua kubu juga masih berlangsung di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina mengungsi. Pengusaha properti asal Palestina, Muhammad Hadid, menuduh Amerika Serikat terlibat dalam pembantaian Israel di Nusairat. Pembantaian itu menewaskan sedikitnya 250 warga sipil Palestina. Dikutip dari Yerusalem Post, Muhammad Hadid meluapkan kemarahannya di Instagram pada Senin 10 Juni kemarin. Menurutnya, pasukan khusus Amerika datang ke Gaza dengan menyamar sebagai pekerja kemanusiaan. Komentar ini merujuk pada dermaga sementara yang dibangun Pentagon di lepas pantai Gaza. Amerika berdalih dermaga itu akan memudahkan warga Palestina mendapat bantuan kemanusiaan lewat jalur laut. Sementara itu, Hadid berpendapat bahwa militer Israel tidak akan punya kemampuan tanpa bantuan khusus dari Amerika. Dalam operasi yang berlangsung pada Sabtu pekan lalu, Israel berhasil menyelamatkan 4 sandera dengan mengorbankan lebih dari 250 warga sipil. Hadid pun menyindir Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang seolah belum puas dengan jumlah kematian di Gaza. Putri Hadid, Alana, juga menuduh Pentagon mengirim pasukan ke Gaza dengan dalih membantu penyaluran bantuan. Padahal menurutnya tujuan asli pembangunan dermaga ialah membunuh warga Palestina. Sebagai informasi, Hadid merupakan pengusaha real estate asal Palestina yang sukses di Amerika Serikat. Meski sukses di negeri orang, ia masih terus peduli dengan tanah kelahirannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.